memakai itu, dia sudah doa dengan khusyuk, doanya diulang-ulang, doanya dengan pengorbanan, disertai kerja keras dan lain sebagainya, sudah pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi doa yang kita anggap berkualitas itu masih belum berkualitas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video pertama saya telah menyampaikan beberapa ciri atau karakter doa yang memiliki ketajaman luar biasa. Artinya doa-doa ini mampu memberikan efek perubahan bagi orang yang membacanya. Ya, ada 5 diantaranya ya. Nah, lalu ada yang bertanya, apakah orang yang telah memakai itu, dia sudah doa dengan khusyuk, doanya diulang-ulang, doanya dengan pengorbanan, disertai kerja keras dan lain sebagainya, sudah pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabnya adalah belum tentu. Mengapa? Karena mengijabah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya berusaha berdoa semaksimal mungkin sehingga apa? Doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa pentingnya pembahasan ini, sahabat sekalian? Pembahasan ini yang pertama bisa memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada doa-doa yang memiliki kualitas luar biasa. Ya, saudaraku pasti tahu sesuatu yang berkualitas itu pasti lebih baik daripada yang tidak berkualitas. Pisau yang tajam pasti lebih baik, pasti lebih mudah memotong daripada pisau yang tumpul. So, doa yang memiliki ketajaman luar biasa adalah doa yang memberikan efek perubahan, ya, sehingga bisa memberikan efek perubahan bagi yang membacanya. Sahabat sekalian, dengan pembahasan ini minimal kita bisa mengetahui bahwa apakah doa kita selama ini telah memiliki kualitas yang baik atau tidak. Lalu ada yang bertanya, apa yang menjadi dasar pembahasan ini? Sahabat sekalian, yang pertama, dasar daripada ciri-ciri itu adalah adanya dalil. Kita tahu ada beberapa dalil yang membahas tentang doa. Ya, di antaranya mungkin kita lihat surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni mereka yang bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Kekhusyuan penting di dalam berdoa, sehingga dalam ayat ini Allah jelaskan di antara orang-orang yang beruntung, yakni orang yang bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Sahabat sekalian, adanya dalil, banyak dalil yang menjelaskan tentang kekhusyuan, perlunya istiqomah di dalam berdoa, kemudian perlunya ada pengorbanan, dukungan dalam berdoa, itu banyak sekali. Itu nanti akan kita bahas secara detail dalam pembahasan khusus pada masing-masing poin. Yang pertama adalah adanya dalil. Yang kedua, kriteria ini atau ciri-ciri ini berdasarkan hasil pengkajian, baik dari literatur buku, dari pembahasan para ahli, dari ustadz, kiai, ya, telah membahas tentang ini, kemudian kita sarikan, ya, sehingga kita bisa mengetahui ini dari beberapa pakar, bahkan kita bisa mengambil dari misalnya pengalaman orang-orang yang sukses. Ya, orang-orang yang sukses bagaimana cara dia berdoa. Nah, ini kita juga bisa ambil. Oke. Yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman. Sahabat sekalian, bahwa setiap orang memiliki pengalaman masing-masing di dalam berdoa, ya, terutama ya saya juga pernah, ya. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ada doa-doa yang memiliki nilai ketajaman luar biasa. Sehingga kalau kita berdoa menggunakan itu, Allah cepat mengijabah, ataupun kalau tidak cepat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sudah berdoa, ya,
berdoa kuat, khusyuk, sering, dan lain sebagainya, kok ternyata belum dipenuhi juga, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabatku sekalian, ada beberapa hal ya yang mungkin kita bisa mengkaji atau bisa mengoreksi. Boleh jadi doa yang kita anggap berkualitas itu masih belum berkualitas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin khusyuk, tetapi dari tingkat keseringannya kurang, waktunya kurang, jadi kurang sabar, sehingga menurut Allah itu belum berkualitas. Boleh jadi doa kita itu menurut kita berkualitas, tapi menurut Allah belum, sehingga masih perlu waktu untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, boleh jadi apa yang kita minta itu terlalu jauh sehingga Allah sulit untuk memenuhinya. Satu contoh, ada seorang berprofesi sebagai tukang becak, gajinya atau penghasilannya sekitar 50.000 satu hari. Lalu dia memimpikan, ya Allah, mudah-mudahan saya punya hotel mewah harganya 5 miliar atau 1 triliun. Sahabatku sekalian, kita berpenghasilan 50.000 satu hari, kemudian memimpikan sesuatu yang sangat besar, hotel seharga 1 triliun atau 500 miliar, tentu sangat berat, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Allah ya. Jadi mungkin terlalu jauh antara kenyataan kita dengan apa yang ingin kita capai. Kita tahu, sahabat sekalian, bahwa masing-masing orang mempunyai derajat kesuksesan yang berbeda ya. Masing-masing orang mempunyai derajat kesuksesan yang berbeda. Ada yang tarif kesuksesannya murah, ada yang tarif kesuksesannya mahal. Ya, ini tergantung. Ya, seperti ada orang yang ketika lahir dia seorang anak pejabat, anak orang kaya, anak orang berpengaruh. Nah, orang seperti ini baru lahir saja sudah memiliki bekal. Sementara ada di antara kita orang yang dilahirkan dari orang manusia biasa-biasa saja, penghasilannya biasa, derajatnya biasa, pengaruhnya juga bahkan tidak ada, sehingga kehadirannya di muka bumi untuk mencapai keberhasilan memerlukan pengorbanan dan doa yang luar biasa. Yang ketiga, sahabat sekalian, boleh jadi Allah belum menginginkan kita mendapatkan karunia itu. Allah tahu bahwa apabila kita diberikan karunia itu akan memberikan madarat di belakang hari, sehingga kita tidak diberi itu. Artinya doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ya, alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam firman Allah ini Allah sebutkan diwajibkan kepadamu berperang, walaupun berperang itu engkau benci, engkau nggak suka. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal yang engkau sukai itu, yang engkau harap-harap itu, yang engkau cita-citakan itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, Allah mengetahui sementara engkau tidak tahu. Sahabat sekalian, takdir kita hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu dan Allah yang menentukan. Tugas kita adalah berdoa sebaik mungkin, berkualitas, bekerja luar biasa, berusaha, berdoa, dan inilah tugas kita sehingga apa yang kita cita-citakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ini pembahasan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil ilmu, doa kita semakin berkualitas sehingga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.